Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga tetap baik ya. Kita telah memasuki pertengahan bulan Mei. Dan tentu semangat pengharapan kita tidak boleh kendor. Tetaplah penuh pengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar, menuntun, dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat mengerti firman-Nya dengan baik dan mengajar kita juga untuk menjadi pelaku firman yang setia. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun kami percaya penyertaan-Mu akan tetap menyertai. Bapa, kami mau menjalani hidup kami sepanjang hari ini di dalam tuntunan kasih-Mu. Dan kami akan terus belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan firman Tuhan boleh mengajar kami untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami di dalam takut akan Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Kamis 16 Mei 2024, tertulis dalam kitab Matius 8 ayat 11. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Alai hudok matuhamu, torobdo narosogot sian purba, dohot sian pastima, kabedongan sapanganan ni si Abraham, dohot si Ishak, dohot si Jakob, di harajaon benua gijangi. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Demikianlah subjudul dari perikop kita hari ini, yaitu Matius 8 ayat 11. Perwira Romawi dengan berani mencari Yesus dengan permohonan untuk kesembuhan hambanya. Apa yang membuat ia yakin kalau Yesus mau menerima permintaannya? Sekalipun dia tahu permintaannya itu adalah suatu perbuatan baik, di mana ia meminta Yesus menyembuhkan hambanya. Tentu perwira ini sangat menyadari, seperti seorang prajurit, dia tahu kekuatan perintah. Dia melihat di dalam kuasa Yesus, Yesus penuh belas kasihan Allah. Dan ia mampu menyembuhkan dan memulihkan kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perwira di Kapernaum ini adalah orang yang penuh belas kasih. Dia sangat perhatian kepada bawahannya, kepada hambanya. Dengan penuh belas kasih, dia pun percaya kalau Yesus juga penuh belas kasih. Oleh sebab itulah dia pergi mencari Yesus dan memohon agar Yesus menyembuhkan penyakit hambanya. Dalam Matius 8 ayat 6 dikatakan, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Saudara, kekuatan apakah yang mendorong perwira ini memohon kepada Yesus? Tentu karena dia percaya Yesus dapat menyembuhkan. Yesus punya kuasa untuk melakukan. Tetapi yang sungguh ajaib, yang sungguh menakjubkan, yang menjadi pembelajaran iman bagi kita, Yesus tidak pernah melihat iman sebesar ini di tengah-tengah kehidupan Israel, tengah-tengah kehidupan orang-orang yang mengenal Tuhan. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, dengan iman yang seperti apakah kita datang?
Apakah kita sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita? Seperti perwira di Kapernaum ini. Ketika dia memohon kepada Yesus, lalu Yesus segera menjawab, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi lihatlah respon perwira ini. "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Sungguh luar biasa. Dia yakin tanpa kedatangan Yesus ke rumahnya pun, hanya dengan perkataannya saja pun, maka hambanya akan sembuh. Iman inilah yang sungguh besar. Iman inilah yang sungguh membanggakan Yesus, sehingga Yesus kagum kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah mempunyai iman sebesar itu? Kita percaya dalam segala hal, dalam segala perkara kehidupan kita, Tuhan sanggup melakukan yang terbaik bagi kita. Hari ini kita mengoreksi diri. Hari ini kita merenungkan sebesar apa sesungguhnya iman kita kepada Tuhan. Kita seorang Kristen, kita katakan kita pengikut Kristus, kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa siang dan malam. Apakah sungguh-sungguh kita lakukan di dalam iman? Atau jangan-jangan iman kita masih diombang-ambingkan? Ketika permohonan kita dikabulkan, maka iman kita terus bertumbuh, semakin kuat. Tetapi sebaliknya, ketika apa yang kita minta belum diberikan, kita mulai ragu akan kebaikan Tuhan. Saudara, janganlah menjadi pribadi yang goyah dalam iman. Tetapi tetaplah teguh. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, percaya, dan percaya saja. Biarkan Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan berkarya menurut kehendak-Nya. Karena itulah yang diinginkan Tuhan dalam perjalanan kita. Tuhan mau kita tetap setia. Tuhan mau kita tetap percaya kepada Dia, walaupun kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya kesetiaan. Karena begitu banyak orang yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Hendaklah kita yang sudah dipanggil Tuhan menjadi orang-orang pilihan, menjadi pemilik surga. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Tentu kita harus menjadi pemilik surga itu. Kitalah pewaris yang dijanjikan itu. Oleh sebab itu saudara, berimanlah teguh. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi persoalanmu, jangan biarkan itu membuatmu semakin jauh dari Tuhan. Tetapi yakini dengan berbagai-bagai pergumulan, dengan berbagai-bagai pencobaan yang terjadi, Tuhan merencanakan sesuatu yang besar. Tuhan merencanakan sesuatu yang baik, yang indah bagi masa depan kita. Amin. Oleh sebab itu saudara-saudara, hendaklah kita pun menjadi orang-orang pilihan dan akan tetap menjadi orang yang terpilih di dalam kerajaan surga. Tuhanlah yang menolong dan menguatkan kita untuk tetap kuat dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk belajar dengan perwira yang di Kapernaum, yang penuh percaya, penuh iman kepadamu. Kami yakin Tuhan, tidak ada yang tak dapat Tuhan kerjakan. Segala sesuatu dapat Tuhan berikan, melebihi dari apa yang kami perkirakan. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Tetap mengajar kami, supaya kami tetap menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh dan setia kepadamu. Bapa, apapun yang kami kerjakan, tolonglah kami untuk dapat melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Jangan biarkan kami untuk mengikuti keinginan daging kami, sehingga hal itu membuat kami jauh dan jatuh ke dalam dosa. Ampuni kami Tuhan untuk setiap pelanggaran kami, untuk setiap kelemahan dan keterbatasan kami. Kiranya Tuhan melengkapi kehidupan kami dan menyempurnakan kami di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.